Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ada pertanyaan? Bagaimana memahami bahwa Allah menentukan takdir termasuk takdir buruk? Namun di sisi lain ada ayat yang menerangkan bahwa musibah atau keburukan datang diakibatkan oleh manusia sendiri. Keburukan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, takdir apa bukan? Takdir apa bukan? Ya takdir ya. Takdir. Fir'aun berbuat keburukan, iblis tidak mau sujud kepada Adam, Abu Jahal, Abu Lahab kufur. Bagian dari takdir bukan? Takdir. Jadi semuanya adalah takdir. Maka mudah memahaminya, sangat mudah memahaminya. Ya. Dan kita tidak boleh mengatakan oh ini takdir, nggak boleh. Sebelum kejadian. Ketika sudah kejadian, sudah pelan-pelan nabrak juga atau ditabrak, katakan ini takdir. Sebelum kejadian kita tidak boleh mengatakan nabrak nggak nabrak, celaka nggak celaka itu takdir. Maka nggak perlu pelan-pelan, nggak perlu hati-hati, nggak perlu rem terlalu pakem. Bolehkah? Nggak boleh. Nggak boleh, karena kan belum kejadian. Kalau sudah kejadian baru katakan ini takdir. Yang kedua, tidak boleh mengatakan ini takdir, menyalahkan takdir ketika kita terlanjur berbuat maksiat. Ya. Kita berbuat maksiat lalu kita mengatakan ini takdir. Artinya menyalahkan takdir, bukan menyalahkan diri kita, itu yang tidak boleh. Bahwa itu memang ditakdirkan oleh Allah, betul. Tetapi tetap ketika kita minum khamr misalnya, ketika kita berzina lalu kita bertobat, ya kita harus menyesal, bersedih, karena itu memang perbuatan kita kan. Jangan kemudian menyalahkan takdir, menyalahkan Allah. Ketika anak sudah dewasa, apakah sebagai orang tua masih berkewajiban mengingatkan anak untuk sholat? Iya. Walaupun anak kita sudah umur 30, 35, sudah punya anak, tetap terus sampai kita mati atau anak kita mati duluan. Jika imam sudah salam tapi kita masih meneruskan bacaan tasyahud sampai selesai, apakah ini berarti menyelisih imam? Iya. Imam salam, kita harus segera salam. Walaupun barangkali kita baru baca tasyahud. Imam ruku, kita harus segera ikut ruku. Walaupun barangkali kita baru sampai Malik Yaumiddin misalnya. Enggak masalah. Mana yang lebih baik, umrah bersama orang tua atau umrah sendiri di bulan Ramadan? Insya Allah bersama orang tua. Ini luar biasa, ya. Mengajak orang tua untuk sama-sama taat kepada Allah, ini hal yang sangat luar biasa. Mungkinkah kita bermaksiat dengan hati? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Orang nggak ada yang tahu bahwa kita sedang bermaksiat. Maksiat di mana? Di hati kita. Dalam hati kita merencanakan, nanti pas dia jalan saya tusuk dari belakang sebelah sini. Nah, ini sedang maksiat, walaupun tidak kesampaian, ya. Bolehkah sholat witir dikerjakan 3 rakaat langsung 1 salam? Boleh. Cuman dalam hal ini Nabi melarang, jangan samakan dengan sholat maghrib. Larangan Nabi ini menunjukkan bahwa sholat yang 2 rakaat, sholat yang 4 rakaat sunat ya, itu sama dengan
Sholat 2 rakaat berarti sama persis dengan sholat subuh. Sholat yang 4 rakaat sama persis dengan sholat sunat ya, sholat sunat yang 4 rakaat sama persis dengan sholat duhur, asar, isya, gitu. Yang dilarang sama itu cuman maghrib, witir dengan maghrib, gitu. Ini bukan berfawaid bahwa sholat sunat itu harus beda dengan sholat wajib, ya keliru. Justru sholat sunat itu mengikuti sholat wajib. Lihat saja sama semua kan, dari mulai takbiratul ihram, al-fatihah, ruku, sujud kan sama semua. Yang tidak sama harus bawa dalil. Misalnya tadi witir 3 rakaat tidak boleh sama dengan maghrib. Ada dalil larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau tidak ada dalil, salat yang 2 rakaat sama persis dengan salat subuh, salat yang 4 rakaat sama persis dengan salat duhur, asar, isya. Ya. Yang beda pasti ada dalil, seperti salat mayat. Kan beda sekali dengan salat lain. Nah, jelas dalilnya kan? Apakah syarat seorang muadzin harus suaranya nyaring dan enak didengar? Enggak juga. Enggak juga. Enggak ada syarat seperti ini. Bolehkah akikah dilakukan lewat hari ke-7? Kalau boleh, ya buat apa Nabi mengucapkan Yaumus Sabi'ah? Ketika Nabi membatasi, ya itulah batasan. Berarti enggak ada artinya kan sabda Nabi mengucapkan Yaumus Sabi'ah, hari ke-7. Mencontohkan beliau Hasan Husain diakikahi hari ke-7, berarti nggak ada gunanya kan? Gitu. Apa yang dibatasi oleh Nabi, jangan kita lewat dari batas itu. Ketika Nabi mengatakan batas sholat zuhur adalah sampai datangnya waktu asar, yaitu sampai bayangan satu benda sama panjang dengan benda aslinya. Nah, ketika lewat itu kita sengaja baru sholat duhur, sah apa tidak? Ya tidak sah kan, karena sudah dibatasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka orang yang akikah kok lewat hari ke-7, ya walaupun ada ulama yang berpendapat seperti itu, tapi secara dalil apa yang diucapkan oleh Syalbani dan lain-lain adalah kuat sekali, bahwa akikah adalah di hari ke-7. Adapun mengambil riwayat bahwa Nabi mengakikahi diri beliau setelah dewasa, setelah jadi Nabi, ini ada 2 jawaban. Jawaban pertama, sanad hadis itu diperselisihkan. Seandainya itu sahih, seandainya itu khususiyah Nabi. Kenapa? Karena tidak ada riwayat Abu Bakar misalnya, Umar misalnya, para sahabat mengikuti beliau mengakikahi diri mereka setelah dewasa. Berarti seandainya itu sahih, maka mengakikahi diri sendiri setelah dewasa khususiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah benar umrah bisa melancarkan rezeki? Iya, benar. Umrah, haji, silaturahim, sedekah, dan secara umum perbuatan-perbuatan ketaatan insyaallah bisa melancarkan rezeki. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum